Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak, tergolong tinggi. Faktor apa saja yang mendorong praktik perdagangan anak masih terjadi? Siapakah yang rentan jadi sasaran para pelaku kejahatan ini? Selengkapnya jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan membahasnya untuk Anda. Ya, harus dipahami ini sebagai fenomena gunung es. Bisa jadi modus perdagangan orang melalui adopsi ilegal atau bentuk-bentuk eksploitasi anak lainnya ini juga terlaporkan. Kejahatan perdagangan manusia ini juga memilih-milih korbannya gitu ya, dan korban yang dia pilih salah satunya adalah tadi gitu individu yang memang kesulitan secara ekonomi gitu ya, yang kurang mungkin level pendidikannya rendah gitu ya, dan kemudian memiliki kesulitan keuangan. Dan jangan dilupakan satu hal lagi, usia yang muda dan perempuan. Saat ini, upaya perlindungan anak masih menemui jalan terjal. Terungkapnya praktik jual beli anak di Tambora yang dibalut adopsi ilegal menambah panjang kasus perdagangan anak. Berdasar data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam 3 tahun terakhir, kasus tindak pidana perdagangan orang khusus anak di Indonesia tergolong tinggi. Namun, jumlah kasus sesungguhnya bisa jadi jauh lebih tinggi, lantaran banyak kasus tidak dilaporkan. Tentu harus dipahami ini sebagai fenomena gunung es. Bisa jadi modus perdagangan orang melalui adopsi ilegal atau bentuk-bentuk eksploitasi anak lainnya ini tidak terlaporkan. Salah satu contoh kasus bahwa di Tambora itu kebetulan bahwa si ibu itu melaporkan ke pihak kepolisian, lalu kemudian diungkap ada 5 kasus di dalamnya yang mengakibatkan 5 anak ini masuk dalam proses perdagangan orang melalui modus adopsi ilegal. Praktik perdagangan anak masih terus terjadi. Kriminolog Anggi Aulina menilai permintaan terhadap anak dan adanya kesempatan dijadikan celah oleh pelaku kejahatan untuk terus mendapatkan anak secara ilegal. Ada permintaan dan ada kesempatan gitu ya. Jadi pada saat ada permintaan tapi kalau kesempatannya ditutup gitu ya, dengan penjagaan yang ketat, dengan pengawasan yang ketat baik dari level keluarga, level komunitas gitu ya, bahkan sampai level daerah gitu ya, saya rasa permintaan ini akan tereduksi gitu ya, atau tertutup bahkan sama sekali. Nah, problemnya berarti ada sistem pengawasan yang mungkin belum efektif gitu ya dalam mencegah kejahatan ini, sehingga aspek kesempatan ini masih ada gitu ya, sehingga menghasilkan angka dari kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Selain itu, kondisi ekonomi orang tua anak yang kurang mampu seringkali jadi alasan orang tua menjual buah hatinya pada pelaku perdagangan anak. Ditambah, banyak orang tua tidak tahu menjual anak merupakan pelanggaran hukum. Tadi ada persoalan-persoalan ekonomi, pengetahuan yang terbatas, lalu kemudian situasi-situasi yang memaksa satu keluarga itu harus melepas anaknya gitu ya, tanpa berpikir panjang karena tadi desakan kondisi tertentu, termasuk kebutuhan yang mendesak itu, sehingga kejadian-kejadian ini terus berulang. Dan sekali lagi bahwa memang faktor ekonomi bukan satu-satunya sebab, tetapi belajar dari banyak kasus adopsi ilegal itu adalah didorong oleh kebutuhan ekonomi. Juga penyebab lain misalnya karena ketidaktahuan bahwa untuk mencukupi kebutuhan itu dengan keterbatasan pendidikan, pengetahuan, ataupun menganggap bahwa
menyerahkan bayi dengan mendapatkan sejumlah uang dianggap tidak masalah, tidak merupakan pelanggaran, tidak merupakan tindakan yang tidak dibolehkan gitu ya. Tapi kemudian ini memenuhi unsur perdagangan orang. Berulangnya kasus perdagangan anak telah membentuk suatu pola tentang orang tua anak yang rentan jadi sasaran pelaku kejahatan perdagangan orang. Memang seringkali faktor ekonomi itu menjadi pola yang paling sering menjadi alasan atau motivasi, dan juga ada yang disebut sebagai tipologi korban gitu. Jadi pelaku kejahatan perdagangan manusia ini juga memilih-milih korbannya gitu ya, dan korban yang dia pilih salah satunya adalah tadi gitu, individu yang memang kesulitan secara ekonomi gitu ya, yang kurang mungkin level pendidikannya rendah gitu ya, dan kemudian memiliki kesulitan keuangan. Dan jangan dilupakan satu hal lagi, usia yang muda dan perempuan gitu. Jadi hal-hal ini itu adalah tipe-tipe dari korban perdagangan manusia, baik itu. Para pelaku kejahatan perdagangan orang akan mengamati calon korban sebelum melancarkan aksi. Karenanya, para orang tua harus waspada terhadap siapapun yang menawarkan sejumlah uang dengan alasan hendak mengadopsi buah hatinya. Pelaku biasanya pasti akan melakukan pemetaan dulu gitu ya, pemetaan dan profiling dari korban, dan juga pemetaan terhadap lingkungan di mana korban tinggal, untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan ini memang risiko ketahuannya gitu ya kecil gitu. Nah, makanya dia akan melakukan profiling dulu terhadap korban maupun lingkungan. Nah, ada upaya menghentikan kasus perdagangan anak tidak bisa dibebankan hanya pada polisi. Kerjasama semua pihak diperlukan, termasuk peran masyarakat dalam mendeteksi praktik jual beli anak di lingkungannya. Dan saya rasa polisi tidak akan bisa bekerja sendiri ya dalam hal ini begitu, karena intervensi polisi pada wilayah-wilayah komunitas dalam bentuk pencegahan ya gitu, itu kan mungkin terbatas ya sumber dayanya. Jadi memang harus dioptimalkan kerjasama dengan komunitas-komunitas atau permukiman-permukiman gitu ya, di mana polisi dan juga mungkin katakanlah ya representasi permukiman itu ketua RT atau RW gitu ya, itu juga bisa terjalin dengan baik gitu, sehingga kasus seperti ini mungkin bukan bisa ditangani, tidak hanya bisa ditangani tapi bisa dicegah. Bagi orang tua, rencanakan kehamilan dengan matang. Jika memiliki masalah ekonomi, jangan gelap mata terburu-buru menjual anak. Konsultasikan dengan keluarga atau pihak berwenang guna mendapat solusi. Mulai dari ketika akan merencanakan kelahiran atau melahirkan, itu adalah tanggung jawab yang harus diikuti, memastikan bahwa hak hidup, tumbuh kembang, dan upaya perlindungan dari orang tua kepada anaknya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakmampuan untuk itu, maka sebaiknya juga dikonsultasikan terlebih dahulu, bahkan perlu pengetahuan yang cukup sehingga kalau ada kesulitan maka perlu menghubungi atau minta dukungan dari lembaga atau pihak mana, sehingga tadi hal-hal yang kemudian membuat keluarga menghadapi masalah ini bisa dibantu oleh unsur-unsur dari program yang sudah disiapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga perlindungan anak yang dibuat. Ini yang harus dilakukan oleh keluarga. Jadi perlindungan terhadap anak mesti dilakukan sejak anak masih dalam kandungan. Laporkan kepada polisi jika mengetahui adanya praktik jual beli anak. Ini merupakan upaya melindungi anak-anak dari praktik perdagangan manusia. Walaupun terhimpit oleh keadaan dan perekonomian sulit,
menjual anak bukanlah sebuah solusi. Tentu sebelum memiliki anak kita diharapkan untuk terus mempersiapkan diri agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.